Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ain Jariah dan juga rekan saya, Alvita Khairah, yang pada kesempatan ini ingin mempresentasikan mengenai pekerjaan kami, yaitu review jurnal yang mengambil case method, yaitu pengelolaan antrian truk pozolan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Next. Adapun yang akan kami bahas pada presentasi hari ini yaitu meliputi latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, proses analisis Monte Carlo, hasil dan pembahasan, inovasi dan pengembangan topik, serta kesimpulan. Next. Di sini kami mengambil sebuah jurnal, yaitu sebuah case yang berjudul Simulasi Metode Monte Carlo untuk mengatur sistem antrian truk, yang dimana autornya itu, penulisnya itu merupakan yaitu Duana Ajulianto, Gunadiwe, dan B. Hendrik. Ini merupakan jurnal keluaran tahun 2024. Selanjutnya, mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvita Khaira. Baik, untuk latar belakang di mana PT Danas Putra Mandiri, pemasok pozolan utama untuk PT Semen Padang, menghadapi tantangan dalam pengelolaan antrian truk, fluktuasi kedatangan truk memengaruhi ketersediaan armada dan efisiensi operasional. Penelitian ini mengusulkan simulasi Monte Carlo untuk mengoptimalkan sistem antrian. Jadi, metode ini memanfaatkan bilangan acak dan distribusi probabilitas untuk memodelkan ketidakpastian dalam suatu sistem di mana Monte Carlo juga mampu mensimulasikan sistem secara berulang dengan menetapkan nilai acak pada setiap variabel berdasarkan distribusi probabilitasnya. Selanjutnya ada mengapa antrian menjadi masalah. Eh, jadi karena adapun permintaan melebihi kapasitas di mana antrian muncul saat permintaan layanan melebihi kapasitas yang tersedia, yaitu menyebabkan keterlambatan. Lalu penurunan kualitas layanan di mana waktu tunggu yang lama berdampak negatif pada kualitas layanan dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada kerugian operasional, di mana tanpa pengelolaan yang sistematis, antrian dapat menimbulkan kerugian berkelanjutan bagi perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tinjauan dan tujuan penelitian. Masalah utama yaitu pengelolaan antrian truk pozolan belum optimal akibat fluktuasi kedatangan dan keterbatasan kapasitas. Lalu ada pendekatan analitis di mana diperlukan pendekatan analitis untuk memodelkan dan memprediksi sistem antrian secara akurat. Lalu ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk menerapkan Monte Carlo untuk mensimulasikan antrian dan memprediksi ketersediaan truk dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada tujuan penelitian di mana alat bantu keputusan operasional bagi PT Danas Putra Mandiri yaitu untuk pengelolaan antrian dan armada untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Selanjutnya ada simulasi membantu perusahaan dalam perancangan operasional jangka pendek dan panjang. Lalu yang terakhir yaitu referensi pengembangan kajian simulasi sistem antrian dan Monte Carlo, distribusi pertambangan dan logistik. Lalu ada metodologi penelitian di mana tempat dan waktu. Ada yang pertama ada tempat dan waktu, yaitu bertepatan di PT Danas Putra Mandiri, fokus pada antrian truk pozolan dan data historisnya dari Januari sampai Desember 2023. Lalu ada jadwal pelaksanaan di mana dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, simulasi Monte Carlo, analisis hasil dan kesimpulan. Selanjutnya ada pengambilan sampel di mana total samplingnya yaitu seluruh data historis antrian truk digunakan untuk akurasi maksimal. Yang terakhir ada metode analisis, yaitu di mana simulasi Monte Carlo untuk memprediksi ketersediaan truk dan pola antrian berdasarkan data historis. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengelolaan armada, di mana armada truk sebagai sumber daya utama, pengelolaan sistematis penting untuk efisiensi dan memenuhi permintaan, yaitu oleh karena itu pengelolaan armada truk ini perlu dilakukan secara sistematis agar memenuhi permintaan layanan secara
secara efektif dan efisien. Yang kedua ada konsep antrian, di mana kondisi objek ini yaitu menunggu karena kapasitas layanannya terbatas. Waktu tunggu tinggi menurunkan kepuasan dan efisiensi. Oleh karena itu, em, diperlukan suatu pendekatan analisis untuk memahami karakteristik sistem antrian dan menentukan strategi pengelolaan secara optimal. Ya, yang ketiga ada simulasi sistem, di mana yaitu mempresentasikan sistem nyata untuk mengevaluasi keputusan tanpa mengganggu operasi efektif untuk sistem yang kompleks, di mana simulasi ini banyak diterapkan dalam bidang industri, logistik, dan manajemen operasional. Yang terakhir ada metode Monte Carlo, di mana ya ini menggunakan bilangan acak dan distribusi probabilitas untuk memodelkan ketidakpastian akurat untuk sistem antrian. Untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Ainun Jariah. Baik, terima kasih Alvita Khaira. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, masalah yang terjadi pada PT Danas Mandiri ini merupakan adanya antrian pada truk pemasok pozolan di PT Danas Mandiri, yaitu dalam pengelolaan truk ini, dalam pengelolaan mobilisasi truknya itu terdapat antrian sehingga menyebabkan waste dalam proses operasionalnya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah solusi agar mobilisasi truk ini berjalan dengan optimal, yang dimana pada penelitian ini digunakan simulasi Monte Carlo. Mengapa? Karena pendekatan konvensional itu seringkali menggambarkan sistem yang tidak pasti atau yang tidak dinamis gitu. Maka dari itu digunakanlah sebuah pendekatan simulasi, yaitu khususnya pendekatan Monte Carlo, metode Monte Carlo, yang dimana metode Monte Carlo ini dapat menganalisis hubungan sebab akibat dan menemukan solusi optimal. Metode ini memanfaatkan bilangan acak dan distribusi probabilitas untuk memodelkan ketidakpastian dan cocok untuk sistem antrian dengan variasi data yang tinggi. Next. Adapun tahap-tahap dalam atau prosesnya dalam analisis menggunakan Monte Carlo ini, yang pertama yaitu menggunakan data historis, yaitu mengolah data historis. Kita menggunakan data antrian truk dari Januari sampai Desember tahun 2023. Selanjutnya dikelompokkan dan disusun menjadi distribusi probabilitas. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu distribusi kumulatif, yaitu menghitung untuk menentukan interval bilangan acak, menghubungkan bilangan acak dengan kemungkinan kejadian. Langkah yang ketiga yaitu simulasi berulang, yaitu bilangan acak yang telah dipetakan ke interval mensimulasikan jumlah antrian truk, dilakukan berulang untuk stabilitas. Selanjutnya langkah keempat yaitu menganalisis hasil. Prediksi rata-rata antrian tadi dan ketersediaan truk dibandingkan dengan data aktual untuk menilai akurasinya. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Metode Monte Carlo ini efektif dan bisa menjadi saran untuk pengembangan selanjutnya dan juga digunakan untuk case-case lainnya. Next. Adapun hasil yang didapatkan yaitu hasil simulasi menghasilkan prediksi rata-rata jumlah antrian dan ketersediaan truk. Hasil simulasi dibandingkan dengan data aktual perusahaan dan juga perbandingan dilakukan untuk menilai tingkat keakuratan metode Monte Carlo. Analisis yang didapatkan yaitu menunjukkan bahwa kemampuan metode Monte Carlo ini dalam memodelkan sistem antrian truk pozolan sudah cukup baik. Gitu. Metode Monte Carlo ini memberikan gambaran prediktif yang terukur dan berbasis data historis. Dan juga metode Monte Carlo ini memberikan gambaran prediktif yang terukur dan berbasis data historis. Jadi hasil yang didapatkan dari jurnal ini ialah berdasarkan prediksi simulasi antrian pada truk didapatkan hasil dengan akurasi rata-rata 80,6%, yang menunjukkan metode Monte Carlo ini memberikan gambaran prediktif yang terukur dan berbasis dengan data historis. Jadi hasil simulasi antrian menunjukkan bahwa penerapan Monte Carlo ini secara efektif mengurangi waktu tunggu truk dan juga meningkatkan ketersediaan truk untuk penyewaan yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional perusahaan. Next. Selanjutnya ada inovasi dan pengembangan topik. Dari sini kami mengambil dan juga berdiskusi mengenai inovasi dan pengembangan topik yang bisa dikembangkan lagi dari
jurnal ini, yaitu yang pertama ada inovasi utama, yaitu pemanfaatan data historis antrian truk untuk prediksi ketersediaan armada yang efisien. Selanjutnya, inovasi yang ada pada jurnal ini yaitu aplikasi TI. Di sini memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses simulasi dan visualisasi hasil. Selanjutnya ada integrasi konsep dengan simulasi antrian dengan Monte Carlo ini dalam konteks industri pertambangan dan juga logistik. Selanjutnya ada model yang fleksibel. Model simulasi dapat diperbarui dengan data yang terbaru, relevan dengan kondisi operasional terkini. Dan yang terakhir di sini ada kombinasi metode, yaitu menggabungkan Monte Carlo dengan teori antrian atau optimasi untuk model yang lebih komprehensif. Next. Adapun kesimpulan dan saran yang didapat dari jurnal ini yaitu metode Monte Carlo efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan operasional. Simulasi ini mampu merepresentasikan kondisi sistem antrian truk secara realistis. Metode ini juga layak digunakan dalam analisis dan perencanaan operasional antrian. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu hasil simulasi dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam perencanaan operasionalnya. Pengaturan jumlah armada truk juga dapat dioptimalkan berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo ini. Ya, dan juga penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan variabel lain dalam model simulasi. Dan juga metode Monte Carlo ini juga dapat dikombinasikan dengan metode analisis lain untuk meningkatkan akurasinya. Sekian dari kami berdua. Saya Ainun Jariah. Next kita. Saya Ainun Jariah dan juga Alvita Khairah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.